Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Kita akan menyaksikan sebuah kisah epik yang penuh dengan pertarungan sengit, intrik mendalam, dan keputusan yang penuh tantangan. Bersiaplah untuk mengikuti petualangan Lembu Andini dalam pencariannya yang penuh bahaya, untuk menemukan air abadi yang dapat menyembuhkan ibunya yang sedang sakit parah. Saksikanlah bagaimana keberanian dan kesetiaan diuji dalam perjalanan yang penuh liku ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Di tanah Jawa, tepatnya di kerajaan bernama Pasir Loka yang terletak di ujung timur wilayah Galuh Pakuan atau Pajajaran, hiduplah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja tersebut bernama Prabu Aji Kusuma. Ia dikenal sebagai pemimpin yang selalu memprioritaskan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kerajaan di bawah kepemimpinannya menjadi makmur dan sejahtera. Namun, meski kehidupan di kerajaan tersebut terlihat damai dan bahagia, Prabu Aji Kusuma tidak lepas dari ujian. Suatu hari, permaisurinya, Roro Ayu Pinasih, jatuh sakit. Penyakit yang diderita oleh permaisuri sangatlah misterius dan sulit untuk disembuhkan. Berbagai tabib dan paranormal telah dipanggil, namun tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Hal ini membuat Prabu Aji Kusuma sangat sedih dan gelisah. Kabar sakitnya sang permaisuri kerajaan Pasir Loka sampai di tanah seberang. Seorang tabib yang bernama Sokra sengaja datang ke kerajaan Pasir Loka untuk memeriksa sang permaisuri. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap permaisuri secara teliti, Sokra menghadap raja dan melaporkan hasil pemeriksaannya. Sokra mengatakan bahwa sakit yang diderita permaisuri bukanlah penyakit biasa. Tidak akan pernah ada obat yang mampu menyembuhkannya kecuali air yang disediakan oleh alam, yaitu air abadi yang terletak di tepi sungai Citandui, arah ke sebelah timur Jawa Barat. Namun, untuk mendapatkan air tersebut bukanlah hal mudah. Seseorang harus melewati berbagai rintangan dan mengalahkannya, mengingat air itu dijaga oleh jin yang memiliki kesaktian luar biasa. Mendengar kabar ini, harapan Prabu Aji Kusuma pun kembali menyala. Namun, muncul pertanyaan besar. Siapa yang memiliki keberanian dan kesaktian untuk menghadapi jin-jin tersebut dan mengambil air abadi tersebut? Tanpa menunggu lama, Prabu Aji Kusuma segera memanggil seluruh perwira dan panglima perangnya untuk mencari sukarlawan yang bersedia menjalankan tugas berbahaya ini. Di tengah suasana yang tegang, putra mahkota, Lembu Andini, dengan penuh keyakinan menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas tersebut. Demi kesembuhan ibunya, ia rela menghadapi segala bahaya. Meskipun Prabu Aji Kusuma merasa khawatir akan keselamatan putranya, Lembu Andini tetap bersikeras untuk pergi. Ia hanya meminta ditemani oleh dua orang kepercayaannya, Cekur dan Sabini, agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian musuh. Prabu Aji Kusuma dengan hati yang berat mengantarkan kepergian putra tercintanya, berharap ia akan kembali dengan selamat membawa air abadi yang dapat menyembuhkan sang permaisuri. Setelah memohon restu dari ayahandanya, Lembu Andini bersama Cekur dan Sabini berangkat menuju sungai Citandui di tengah hutan yang sepi. Perjalanan menuju mata air abadi bukanlah hal yang mudah. Lembu Andini bersama kedua pengikutnya harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan gunung-gunung yang tinggi. Di setiap langkah, mereka menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dengan penuh keberanian dan keuletan. Di tengah perjalanan, ketika mereka memasuki sebuah lembah yang gelap dan angker, tiba-tiba langit menjadi gelap dan aroma anyir menyebar di udara. Cekur dan Sabini merasa sangat ketakutan melihat perubahan yang mendadak ini. Namun Lembu Andini tetap tenang dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, terdengar tawa menggelegar yang menggema di seluruh gunung, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di hadapan mereka, muncul sosok Blakasuta, jin penunggu mata air abadi. Wujudnya sangat mengerikan, dengan tubuh besar, mata yang menyala merah, dan gigi-gigi tajam seperti serigala. Dengan suara yang menggetarkan, Blakasuta menantang Lembu Andini untuk bertarung. Lembu Andini menggunakan semua ilmu kanuragan yang dimilikinya untuk melawan Blakasuta. Cekur dan Sabini dengan setia berada di sisinya, membantu semampu mereka. Pertempuran yang terjadi sangat sengit, menghancurkan banyak pohon akibat kekuatan dahsyat kedua belah pihak.
Lembu Andini bergerak gesit ke berbagai arah untuk mencari celah dalam pertahanan jin tersebut. Namun, pukulan gada raksasa dari Blakasuta membuat tanah bergetar dan pohon-pohon tumbang. Dalam puncak pertarungan, Lembu Andini akhirnya berhasil mengalahkan Blakasuta dengan pukulan yang menghantam langsung ke jantung jin raksasa tersebut. Dengan suara yang sangat mengerikan, Blakasuta jatuh tak berdaya. Sebelum lenyap, Blakasuta bersumpah tidak akan pernah mengganggu makhluk hidup lagi, serta memberikan jalan dan petunjuk kepada Lembu Andini untuk mendapatkan air abadi. Setelah mengalahkan Blakasuta, Lembu Andini dan kedua pengikutnya melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah gunung yang menawan dan berbentuk aneh. Gunung ini, jika dilihat dari arah timur, Cipari, dan dari arah utara, Cimanggu tepatnya Genteng, bentuknya menyerupai kelir wayang, sehingga oleh Lembu Andini diberi nama Gunung Kelir. Setelah berbulan-bulan perjalanan, mereka akhirnya tiba di Gunung Jambu, tempat air abadi berada. Sesuai dengan petunjuk Blakasuta, Lembu Andini melakukan semadi untuk meminta petunjuk di mana letak air abadi itu. Hari pertama sampai dengan hari kelima dalam semadinya, Lembu Andini didatangi oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Pada hari keenam, Lembu Andini didatangi perempuan-perempuan cantik. Mereka menggoda Lembu Andini dengan menebarkan aroma wewangian yang mampu mengganggu kaum laki-laki yang mencoba mengganggu konsentrasinya. Namun, niatan tulus dan rasa bakti kepada orang tuanya membuat Lembu Andini mampu melewati semua godaan dalam semadinya. Lalu pada hari ketujuh, muncul seorang perempuan cantik yang ternyata adalah Dewi Roro Ambarwati. Ia bertanya pada Lembu Andini apa maksud dan tujuannya datang ke Gunung Jambu. Lembu Andini pun menjawab, "Putri, saya Lembu Andini dari Pasir Loka. Kedatangan saya ke sini karena diutus oleh Ayahanda Prabu Aji Kusumo dari Galuh Pakuan untuk mencari air abadi di daerah ini untuk mengobati Bunda Ratu yang sedang sakit." Dewi Roro Ambarwati sangat terkesan dengan niat mulia Lembu Andini dan bersedia menolongnya mencari air abadi dengan satu syarat. Lembu Andini harus menikahinya dan bersedia tinggal di gunung tersebut. Lembu Andini menyetujui syarat itu. Namun ia meminta izin untuk pulang terlebih dahulu mengantarkan air abadi kepada ibunya. Setelah sang ibu sembuh, ia berjanji akan kembali dan memenuhi janjinya kepada Dewi Roro Ambarwati. Setelah kedua makhluk yang berlainan alam ini bersepakat, Dewi Roro Ambarwati mengajak Lembu Andini mengambil air abadi di suatu tempat bernama Cikoek, yaitu sebuah mata air yang tidak jauh dari Gunung Jambu. Setelah mendapatkan air abadi, Lembu Andini segera kembali ke Pasir Loka dan memberikan air tersebut kepada ibunya. Ketika meminum air abadi dengan cepat penyakit sang permaisuri ibunya Lembu Andini seketika sembuh, dan istana pun kembali dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Prabu Aji Kusuma dan seluruh rakyatnya merayakan kesembuhan permaisuri dengan sukacita. Mereka mengadakan pesta pora selama 7 hari 7 malam. Keramaian itu diisi dengan berbagai pertunjukan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Lembu Andini harus menepati janjinya kepada Dewi Roro Ambarwati. Setelah yakin kalau ibundanya telah pulih seperti sedia kala, Lembu Andini menghadap ayahanda dan ibundanya, dan menceritakan panjang lebar kisah pada saat mencari air abadi itu. Lembu Andini berpamitan kepada ayahandanya dan ibunya, untuk memenuhi janjinya kepada Dewi Roro Ambarwati. Meskipun berat, Prabu Aji Kusuma dan permaisuri merelakan kepergian putra mahkotanya. Lembu Andini kemudian kembali ke Gunung Jambu dan menikah dengan Dewi Roro Ambarwati. Dengan kesaktiannya, Dewi Roro Ambarwati membawa Sukma Lembu Andini dan kedua pengikutnya, Cekur dan Sabini, masuk ke dalam gunung tersebut. Hingga kini, masih ada petilasan di Gunung Jambu yang dikenal dengan Jambu Raya, di daerah Cilongkrang, yang berbatasan dengan desa Purwosari. Di sana terdapat patung berbentuk sapi yang menghadap ke barat, yang diyakini sebagai penjelmaan Lembu Andini yang telah moksa dan meninggalkan dunia fana. Selain itu, di daerah Gunung Jambu tersebut juga terdapat sebuah candi yang belum digali, yang konon menyimpan misteri air abadi yang pernah diambil oleh Lembu Andini. Demikianlah kisah epik perjalanan Lembu Andini dalam pencariannya untuk mendapatkan air abadi demi menyembuhkan ibunya. Sebuah cerita yang penuh dengan aksi, pertarungan, dan pengorbanan yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton video ini di channel Mitos dan Fakta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya.